surat At-Thariq, surat yang ke-86. Surat ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat dan surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah, sebelum Rasulullah hijrah, disebut Makkiyah. Dan ayat dan surat yang diwahyukan setelah hijrah disebut Madaniyah, meskipun ayat itu turun di Makkah. Ada ayat yang turun di Makkah ketika Rasulullah sedang melakukan haji wada'. Surat itu, ayat itu tidak disebut Makkiyah tetapi Madaniyah, karena Makkiyah dan Madaniyah itu menunjukkan periode, bukan tempat. Jumlah ayat di surat ini hanya 17 ayat. Seperti surat-surat yang sedang panjangnya ini dimulai dengan sumpah dengan Allah menyebut makhluknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. Surat ini dianggap surat yang panjangnya sedang. Saya menyebut sedang itu begini. Ada surat yang panjang-panjang, terutama yang paling panjang itu Al-Baqarah, sampai dengan kira-kira di surat Qaf. Itu surat yang panjang. Sedangkan mulai dari setelah Qaf sampai dengan Wadduha itu dianggap sedang. Sedangkan berikutnya itu pendek. Kita dianjurkan untuk membaca surat-surat yang sedang panjangnya ketika kita menjadi imam, supaya imam itu kalau yang sakit tidak terlalu menderita ketika berdiri, dan orang yang buru-buru tidak gelisah, juga anak-anak tidak menjadi ribut. Oleh karena itu ketika menjadi imam kita dianjurkan membaca surat yang sedang-sedang. Sedang itu ada yang lebih panjang seperti Al-Mulk misalnya, itu lebih panjang. Nah, yang termasuk pendek itu Was-samaa'i wat-tariq. Pernah suatu saat Mu'adz bin Jabal itu termasuk salah satu qari, salah satu juru tulis yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk mencatat Al-Quran. Dia suatu saat sholat bersama dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Setelah sholat di Masjid Nabawi, sholat Isya, dia pulang ke kampung ke tempat tinggalnya, sholat lagi ngimami. Boleh nggak kita sholat wajib terus diulang lagi, boleh nggak Pak? Misalnya saya sudah sholat zuhur berjamaah, terus sholat lagi zuhur, boleh? Kita boleh mengulang kalau terpaksa. Zaman itu Mu'adz bin Jabal itu keadaan masih terpaksa karena orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik masih terbatas. Oleh karena itu Mu'adz berjamaah dulu dengan Rasulullah SAW, pulang sholat lagi. Bagaimana kalau kita misalnya datang di sini mau sholat berjamaah zuhur, sudah terlambat, cari teman berjamaah gak ada, terus dia sholat sendiri.
Habis sholat sendiri ada teman datang, ayo kita berjamaah. Wah, saya sudah sholat. Terus kita sholat lagi boleh nggak? Ya, katanya sedekah gitu kan, boleh? Boleh kalau sholat yang kedua nilainya lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama kan sholat sendirian, terus yang kedua berjamaah supaya bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi apakah dia menjadi imam atau menjadi makmum boleh, tapi lebih baik jadi makmum. Kenapa? Bagi dia sholat lagi itu hukumnya sunnah. Bagi orang yang baru bergabung itu hukumnya wajib. Jadi sebaiknya jangan yang sholat sunnah mengimami yang sholat wajib. Tapi Mu'adz terpaksa karena yang lain nggak bisa baca dengan baik. Atau kalau kita di rumah, istri kita belum sholat, mau sholat jamaah, terpaksa kita yang imami lagi, ya kan? Karena nggak mungkin istri yang mengimami. Ya, jadi boleh sholat mengulangi sholat wajib kalau sholat yang kedua itu nilainya lebih tinggi. Dan jangan menjadi imam karena ketika dia sholat lagi hukumnya sunnah, sedangkan yang satunya yang baru mau sholat itu hukumnya wajib, ya. Baru boleh dia menjadi imam kalau keadaan terpaksa. Nah, ini konteksnya seperti itu. Mu'adz habis sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, menurut riwayat ada yang mengatakan maghrib, tapi ada yang mengatakan isya, tapi lebih banyak yang bercerita itu sholat isya. Sampai sholat dengan Rasulullah, pulang, terus dia mengimami masyarakatnya. Nah, ketika mengimami dia membaca surat Al-Baqarah panjang sekali. Terus ada orang yang ya petani, peternak, dia memelihara onta untuk kerja. Dia sholat di situ, wah kelamaan. Terus dia memisahkan diri keluar dari masjid, lalu sholat di halaman masjid. Sholat di halaman masjid, terus ada orang yang ngerasanin, munafik itu, sholat berjamaah tidak mau, milih sholat sendiri di luar lagi. Terus orang itu lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, saya kemarin malam, ya, kemarin malam itu bahasa Arabnya al-barihah. Di sini tidak disebut. Mohon maaf, ini hadisnya panjang. Kalau saya cantumkan di sini nanti terlalu kecil, nggak terbaca. Saya ambil yang paling relevan. Saya kemarin malam al-barihah, saya sholat bersama dengan Mu'adz. Dia membaca Al-Baqarah, padahal saya ini pekerjaanku belum selesai. Saya harus mengurusi onta, habis saya pakai untuk kerja. Terus saya keluar, saya sholat di halaman, tapi teman-teman bilang saya munafik. Nah, terus jawaban Rasulullah gimana? Mu'adz panggil, afattanun anta ya Mu'adz. Fattan ini akar katanya fitnah. Fitnah itu artinya apa? Bukan bahasa Indonesia fitnah. Fitnah bahasa Indonesia artinya beda dengan fitnah bahasa Arab. Kalau fitnah bahasa Indonesia artinya slandering, mengatakan yang tidak benar tentang seseorang. Ya, slandering itu kan dia tidak menipu, dianggap menipu. Dia tidak korupsi, dibilang korupsi. Dia dan sebagainya. Itu slandering, fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab itu bisa berarti cobaan. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu itu ujian. Fitnah juga berarti kekacauan. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu tukang bikin kacau? Fattan
itu pakai sigat fa'al. Fa'al itu sigat mubalaghah, artinya sangat. Apakah kamu sangat menginginkan kekacauan, hai Mu'adz? Maka yakfika an taqra'a bisma'i wat tariq wasyamsi waduhaha. Kenapa kamu tidak cukup membaca wassama'i wat tariq saja atau wasyamsi waduhaha? Hadisnya ada beberapa, ada yang lain menyebutnya sabbihisma rabbik, ada yang menyebut wadduha. Bisa saja Rasulullah mengatakan semuanya itu, tapi salah satu sahabat mengutip ya, dua ayat yang berbeda, yang lain berbeda lagi. Jadi kalau ada perbedaan hadis yang semacam itu, mereka tidak bohong, tapi mengambil 2 dari 4 yang disebut, misalnya begitu. Ya. Dan yang saya ingin tunjukkan di sini, Rasulullah itu tidak mengatakan suratit tariq. Kenapa kamu tidak membaca surat at-tariq? Kenapa kamu tidak membaca surat asy-syamsi? Tapi Rasulullah menyebutnya as-sama'it tariq, asy-syamsi wa duhaha. Ini mirip dengan ketika para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah kalau sholat memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kalau ada sahabat mengatakan Rasulullah kalau sholat memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, artinya apa itu? Tidak membaca bismillah. Ya, ini kan hadisnya dibilang Rasulullah mesti memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, nggak ada bismillah. Kita lihat ayat surat yang lain, Rasulullah menyebutnya bukan surat at-tariq, bukan menyebut surat ikhlas, tapi Rasulullah menyebutnya Allahu Ahad misalnya. Jadi kalau begitu, kalau sahabat mengatakan Rasulullah memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, artinya Rasulullah memulai dengan membaca Al-Fatihah. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu termasuk bismillah. Akibatnya apa? Ada ulama yang mengatakan ini langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada bismillahnya, jadi jangan baca bismillah. Terus yang satu, lah ini artinya Rasulullah menyebut membaca surat Fatihah. Fatihah itu termasuk bismillah, maka membaca Fatihah itu mesti dari bismillah. Jadi perbedaan itu ditafsir, kan? Ditafsir. Nah, kalau perbedaan ini ditafsir, kita nggak usah berantem. Ya, kita nggak usah berantem di antara 4 madhab. Kalau saya menyebut 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka tuh orang salaf bukan? Salaf. Jadi kalau dibilang mengikuti madhab ini tidak salaf, salah. Salaf itu. Jadi kalau kita mengikuti mereka, berarti kita orang salaf, mengikuti salaf. Dan mereka soleh nggak? Soleh. Jadi mereka juga orang salafus soleh. Jadi kadang-kadang kita itu menyebut istilah-istilah itu suka ya siapa banter-banteran ngomong gitu ya. Siapa banyak-banyakan ngomong. Kalau model Amerika kan begitu. Banter-banteran ngomong. Jadi corongnya, persnya. Kalau di sini niru buzzernya begitu. Jadi maksud saya itu kita jangan bingung dengan perbedaan semacam itu. Kalau kita mau mempelajari semuanya, kita akan menjadi lebih paham. Oh, duduk perkaranya begitu. Sehingga kita menjadi tidak berantem. Nah, oleh karena itu salah satu cara supaya kita tidak berantem adalah kita rajin ngaji. Gitu. Kita rajin ngaji supaya pengetahuan kita makin banyak, makin luas. Ya. Misalnya contoh lagi, ketika imam membaca mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu bacalah Rabbana walakal hamd. Penafsirannya gimana? Seperti tadi,
Ini hadisnya, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bacalah sami Allah Rabbana walakal hamd. Nggak ada makmum membaca sami Allahu liman hamidah, nggak ada. Tapi ada yang menerjemahkan begini, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa kalau perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain, maka tirukanlah ucapan imam. Imam mengucapkan Allahu Akbar, kita mengikuti Allahu Akbar secara menyeluruh. Berarti ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya kita mengikuti sami Allahu liman hamidah. Jadi menurut pendapat ini, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga sami Allahu liman hamidah. Satu pendapat. Pendapat lain, bunyi hadisnya itu nggak ada, makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu nggak ada. Makanya nggak usah bilang sami Allahu liman hamidah, tapi bacalah Rabbana walakal hamd. Jadi perbedaan ini juga penafsiran. Nah, kalau perbedaan itu penafsiran, kita nggak usah berantem, ya. Jadi ya udahlah, itu kamu memakai penafsiran itu, karena ini yang mengatakan bahwa makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah itu karena ada hadis yang mengatakan bahwa kita makmum itu meniru yang diucapkan oleh imam, ya. Jadi dan alhamdulillah di masjid kita ini kita bisa, ya, yang imami siapapun bisa gitu. Saya khawatirnya kalau wah imamnya ke orang itu, aku nggak mau. Nah, itu jangan-jangan yang muncul di hatinya itu kesombongan. Nah, kalau sombong, itu orang itu nggak bener, yang bener aku. Nah, itu saya khawatir nanti kesombongan yang berbicara. Kalau kita menghadap Allah tapi kesombongan muncul, naudzubillah. Ya. Saya kembali sini. Jadi kalau menjadi imam jangan panjang-panjang, karena makmum itu ada yang sedang sakit, ada yang terlalu tua untuk berdiri terlalu lama, ada anak-anak, dan ada orang-orang yang buru-buru. Saya lanjutkan mulai dari ayat pertama. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi at-thariq. Allah menyebut at-thariq, lalu Allah mempertanyakan, kamu tahu nggak at-thariq? Wa ma adraka mat-thariq? Apakah kamu tahu at-thariq? Kalau dari letter bahasa, ma adraka, apa yang membuat kamu tahu? Apa yang membuat kamu tahu? Mat-thariq, apakah thariq itu? Ulama menerangkan kalau di dalam Al-Quran ada pertanyaan ma adraka, dan yang satu lagi ma yudrika. Ma yudrika artinya sama, ya, cuma ma adraka itu fi'il madhi, kalau yudrika fi'il mudhari'. Para ulama menjelaskan kalau menggunakan wa ma adraka kemudian menyebutkan benda yang disebutkan, maka Allah menjelaskan apa benda itu. Seperti di sini, wa ma adraka mat-thariq, apa yang membuat kamu tahu tentang thariq? Terus diterangkan oleh Allah, an-najmu tsaqib. Thariq adalah bintang yang menembus. Ats-tsaqib bisa berarti menembus dari luar angkasa, sinarnya sampai menembus ke atmosfer kita. At-thariq juga berarti datang di waktu malam. Jadi bintang-bintang itu sebenarnya sudah ada, siang hari pun ada, tapi kita melihatnya ketika malam. Kenapa? Karena kalau siang hari ada sinar matahari, mata kita tidak bisa melihat bintang-bintang itu. Ketika sudah gelap, maka muncullah bintang. Bukan baru muncul, tapi kita baru lihat, ya. Nah, kalau kita buka puasa, karena ini sedang puasa ya, kita menunggu, bukannya menunggu lihat bintang, enggak. Kenapa?
Ketika maghrib kita belum bisa melihat bintang, ya, belum bisa melihat bintang. Makanya Rasulullah mengatakan berbuka jangan menunggu bintang. Bintangnya sudah ada, tapi kita melihatnya nanti setelah betul-betul tidak ada sinar itu yang kelihatan kita, baru muncul bintangnya banyak. Ya. Makanya Rasulullah menganjurkan cepat-cepat berbuka puasa. Kalau orang menunda-nunda berbuka, dikhawatirkan apa? Ibadahnya berlebihan. Kita tidak boleh beribadah secara berlebihan. Wah, aku mau bukanya Isya, kan keren, puasanya tambah banyak, tambah panjang. Enggak, malah enggak baik. Ya, Rasulullah mau mengingatkan, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Hati-hati kamu jangan berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Karena Allah tidak menghendaki kita melakukan ibadah itu sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah untuk kalian, Allah tidak menghendaki yang sulit. Begitu juga sahur, jangan tidak sahur. Nanti bisa memberatkan atau berlebihan. Ya. Sahurnya dimepetin ke subuh, bukannya segera berbuka. Ya, ada waktu itu misalnya Rasulullah SAW sedang bepergian bersama dengan para sahabat, lalu setelah maghrib tidak ada adzan kan di sana waktu itu, ya yang adzan ya nanti mereka sendiri. Rasulullah memerintahkan seseorang turun bikin adukan minuman untuk kita. Dia bilang, Rasulullah, bu nanti malam aja, bikinin. Rasulullah, bu nanti malam aja, amsaita. Terus turun, bikin, sampai 3 kali. Dia bantah lagi, Rasulullah ini kan masih siang, nggak turun, bikin. Terus baru dia turun, terus Rasulullah mengajak minum bareng. Yang disuruh turun tadi siapa tuh? Bilal. Jadi adzan dulu apa minum dulu tuh? Ya kira-kira yang disuruh turun bikin adonan kan Bilal. Ya misalnya minum dulu, ya minum terus adzan. Gitu. Ya, itu pemahaman kita dari hadis. Nah, kalau kita bilang pemahaman, kadang-kadang seperti tadi, pemahaman satu orang dengan pemahaman orang lain itu berbeda. Kalau perbedaan itu hanya dalam pemahaman, maka itu tidak usah kita permasalahkan. Kalau eksplisit kalimatnya seperti itu, baru kita harus persis seperti itu. Kembali ke sini, at-tariq itu artinya macam-macam, ya. Kan satu kata bisa mempunyai 2, 3, 4 atau bahkan banyak arti. Ya, kalau bahasa Inggris misalnya, saya ngambil contoh bahasa Inggris karena kita lebih kenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Benar ya Pak ya? Kita lebih kenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Kata run artinya apa? Nanti dulu, gitu kan? Run, R-U-N, nanti dulu. He run away, dia melarikan diri. He runs a business. Dia menjalankan bisnis. Jadi satu kata bisa mempunyai lebih dari satu arti. Nah, thoriq juga begitu, bisa berarti datangnya malam-malam. Ada hadis yang menyebutkan kalau kamu bepergian luar kota, kamu jangan pulang malam-malam. Jangan pulang malam-malam, nanti istrimu nggak siap. Gitu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan jangan pulang malam-malam, pakai kata ini. Terus thoriq juga berarti orang yang mengetuk, karena toroko itu artinya mengetuk pintu supaya bangun, sholat sahur misalnya. Itu thoriq.
B juga berarti menembus. Nah, karena artinya macam-macam, maka kalau kita baca buku tafsir, satu kecenderungannya baca tafsir itu tidak hanya satu buku. Satu buku ini menerjemahkannya apa, ini menerjemahkannya apa, ini menerjemahkannya apa. Nah, itu artinya bisa macam-macam. Ya. Ada yang dimaksud misalnya at-tariq itu bintang yang jatuh ke atmosfer kita. Bintang yang jatuh itu namanya apa itu? Meteor atau komet. Ya. Nah, itu bintang yang ada, kita menyebutnya apa tuh? Ada buntutnya. Buntut atau rambut itu. Heli. Ya, karena cara awam itu apa? Bintang ada, kita bilangnya buntut apa rambut itu, Pak? Ekor. Oh, ekor. Ya. Nah, itu katanya kenapa kalau disebut komet? Komet itu dari bahasa Latin, dari como. Como itu artinya rambut. Nah, terus mereka kalau bikin titik dikasih rambut. Nah, kalau kita bilang dikasih buntut, nah, itu jadinya koma. Ya, komo, terus ini dikasih nama koma. Nah, itu yang semacam itu. Nah, ada yang mengatakan itu. Yang benar mana? Wallahu alam. Ya, karena penerjemahan itu bermacam-macam, dan ini sekaligus bukti bahwa kita tidak bisa memahami firman Allah 100%. Ya. Di surat Ali Imran itu di ayat 7 disebutkan walladzi anzala alaikum Allah nazzala alaikal kitaba Allah nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna. Mohon maaf, masyaallah. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsirnya dengan persis illallah, kecuali hanya Allah. Jadi kita jangan sok tahu bahwa aku tahu persis ayat ini artinya begini. Enggak bisa, ya. Karena ketika seseorang saja manusia mengucapkan satu kalimat, itu ada ide yang keluar dari pikirannya. Kalau orang ahli kimia berbicara tentang kimia, satu kalimat saja, maka kalimat yang dia ucapkan itu ada pemahaman secara kimia. Nah, orang yang tidak ngerti kimia nggak ngerti persis. Begitu pula yang paham kedokteran, misalnya kalau jantung seseorang tisunya ada yang rusak, ada mungkin begitu Pak, tisu jantung, tisunya rusak, maka dia akan mengalami masalah dalam kesehatan. Terus orang lain tisu apa itu, kertas itu nggak bisa, kita nggak paham kalau kita tidak mempelajari tentang ilmu itu. Nah, jadi kita antar manusia saja pengetahuan kita itu terbatas, tidak bisa memahami 100% kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Apalagi kalau kalimat itu diucapkan oleh Allah, itu dilatar belakangi dengan ilmu pengetahuan yang luas sekali. Kalau kita mengatakan aku tahu persis begini, berarti dia merasa bahwa dia mempunyai keluasan ilmu seperti Allah. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau kita ngomong ini artinya begini, terus ditutup dengan wallahu a'lam. Allah lebih tahu tentang ini. Ya. Saya teruskan dengan mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan langit dan bintang. Allah itu menciptakan miliaran bintang, dan bintang-bintang itu beredar sesuai dengan yang diatur oleh Allah.
wan nujumu musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Dan bintang-bintang musakhkharat yang ditundukkan. Musakhkharat itu dari kata sakhkhara, yusakhiru. Ayat yang lain misalnya wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah terjemahannya menundukkan matahari. Rasanya kok lebih enak kalau Allah memanage, ya. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih dekat dengan memanage atau control. Kontrol bahasa Inggris tidak sama dengan kontrol bahasa Indonesia, ya. Kalau kontrol bahasa Indonesia artinya ngecek, tapi kalau control bahasa Inggris artinya mengelola. Allah itu mengelola, memanage matahari, mengelola bumi dan langit. Jadi alam raya ini diciptakan oleh Allah kemudian dikelola. Ada yang jatuh ke bawah, ada yang ke atas, ada yang berputar, ada yang menggelinding terus dan sebagainya. Itu Allah yang mengatur dengan tujuan tertentu untuk keharmonisan alam ini. Nah, bintang-bintang itu dikelola oleh Allah bi amrih, atas perintah Allah itu. Jadi peredaran bintang-bintang itu yang mengatur semuanya Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya di dalam hal itu, bahwa bintang-bintang itu dikelola oleh Allah, itu menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ini berarti juga bahwa kalau kita melihat fenomena alam, kita didorong oleh Allah untuk merenungkan. Karena Allah ketika menciptakan satu benda pasti ada tujuannya, pasti ada kepentingannya di situ. Maka kalau Allah menciptakan sesuatu, jangan disirnakan, karena dia menjalankan fungsinya. Ya, kalau kita misalnya di alam bebas, di hutan begitu, jangan merusak lingkungan. Itu karena hutan yang tidak dijamah orang, itu ekosistemnya sudah diatur oleh Allah. Ada cacing, dia punya peran. Ada semut, dia punya peran. Kalau ada buah jatuh, sudah busuk, sudah matang, terus jatuh, dia kan busuk. Nah, nanti ada yang ditugasi untuk mengurai supaya nanti kembali ke tanah lagi. Jadi semua sudah ditugasi. Terus supaya tanaman, pohon-pohon itu bisa subur, Allah menciptakan cacing. Terus kalau ada tikus terlalu banyak menjadi hama, Allah mendatangkan ular dan sebagainya supaya teratur. Nah, bintang-bintang itu semuanya diatur oleh Allah supaya terjadi keseimbangan alam raya ini. Maka kita dianjurkan oleh Allah untuk mempelajari tentang fenomena-fenomena alam. Kalau Allah menganjurkan kita mempelajari fenomena alam, berarti ilmu astronomi itu ada hubungannya dengan agama nggak? Harusnya ada. Belajar astronomi, ketika kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mempelajari ciptaan Allah. Nah, kalau kita berangkatnya dari aku mempelajari ciptaan Allah, bagaimana cara Allah menciptakan, maka kita akan mendapatkan bahwa oh Masya Allah luar biasa ini, oh Masya Allah luar biasa ini, ya. Kalau di astronomi terlalu jauh, belajar tentang diri kita sendiri. Tiap hari saya itu mobil saya panas, saya pikir wah ini fan-nya nggak jalan, digantilah arangnya, oh masih panas. Ternyata termostat udah rusak, mulai dari baru termostat nggak pernah diganti. Termostat itu fungsinya apa coba? Mengatur apa? Indikator suhu, mengatur suhu kan. Misalnya ini AC itu ada
termostat, ada termostatnya. Ya. Oh ya, ya itu radiator. Sekarang jadi makanya kira-kira ya, saya mohon maaf kalau saya salah. Termostat itu untuk mengatur suhu. Kalau AC, kalau suhunya sudah cukup dingin sesuai dengan yang kita harapkan, dia berhenti. Tapi kalau nanti suhunya naik lagi, dia nyala lagi supaya suhu di ruangan tetap. Kita pernah menyadari nggak, badan kita ini suhunya berapa? 36, 37. Kita pernah nyetel nggak? Aku nyetel suhu badanku 36, 37 terus pernah nggak? Nggak pernah. Siapa yang nyetel? Allah. Sebenarnya termostat itu niru termostat di dalam tubuh kita. Coba termostat di tubuh kita itu lebih canggih gitu. Ya, melibatkan macam-macam. Kalau kita misalnya udara ini terlalu dingin, pori-pori kita merapat atau membuka, Pak? Apa? Kalau terlalu dingin, paru-pori kita ini merapat atau membuka? Merapat. Kalau terlalu panas, pori-pori terbuka dan mengeluarkan keringat. Ngapain keluar keringat? Keringat itu cairan kan? Cairan itu menguap. Ketika dia menguap, dia butuh kalori. Lalu badan merasa sejuk. Kita pernah nggak terima kasih kepada Allah diberi termostat? Gitu. Kalau nggak pernah. Jadi kalau kita dibilang kita ini kurang bersyukur, ya iya. Memahami termostat di dalam tubuh kita aja tuh males kok kita tuh. Ya. Makanya mempelajari ilmu fisika, ilmu astronomi, niatnya mempelajari ciptaan Allah, mempelajari af'alnya Allah. Jangan mengatakan ilmu fisika itu gak ada hubungannya dengan agama. Nggak, saya ngomong begini karena saya dengar seperti itu di YouTube juga ada begitu. Nggak ada hubungannya. Gimana nggak ada? Dia bilang yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takut kepada Allah hanya ulama. Ulama siapa ini? Yang ahli ilmu agama. Banyak loh kiai yang jahat. Anda nggak kiai hafal Quran masuk penjara? Ada kiai hafal Quran menjadi pejabat tinggi masuk penjara. Itu jadi nggak jaminan. Dan coba ayat yang saya baca tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang bisa bertakwa kepada Allah hanya ulama. Ayat itu membahas tentang apa? Membahas tentang fikih? Enggak. Ayat itu sedang membahas tentang warna-warni manusia dan binatang. Binatang ada yang hitam, ada yang putih, gunung ada yang hitam, ini manusia juga begitu. Yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Nggak ada tuh hubungannya dengan fikih. Nggak ada hubungan dengan fikih. Jadi kalau begitu, kalau kita membahas tentang langit dan sebagainya, ada bintang begini, ini termasuk bagian dari agama dan ini dimasukkan di dalam Al-Quran. Tapi kita jarang pengajian yang membahas semacam ini. Oleh karena itu seharusnya yang dibilang ulama itu tidak hanya orang yang pintar fikih, tidak juga ulama itu yang hanya pintar fisika, ya, tapi yang bisa mengkombinasikan dua-duanya. Ini saya kasih contoh betapa banyaknya bintang ini yang bisa ketangkap kamera. Yang tidak bisa ketangkap kamera lebih banyak lagi, ya, karena kamera ini tidak pakai teropong. Terus salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia adanya bintang-bintang itu, terutama untuk bagi nelayan, ya, nelayan yang pakai perahu tradisional, mereka nggak punya alat-alat canggih. Utara dan selatan yang mana mereka pakai pedoman bintang, ya.
Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menciptakan bintang-bintang untuk kalian agar kalian mendapatkan petunjuk ketika kalian berada di dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Enggak ada kompas, enggak ada apa. Terus aku ke utara apa ke selatan ini? Itu pedomannya bintang. Lagi, susunan bintang itu menjadi pedoman kita, harus kita gunakan sebagai sumber pengetahuan. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sungguh kami telah menguraikan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Lagi di sini pakai kata mengerti, ya'lamun, orangnya disebut ulama. Ulama ini yang mengetahui tentang perbintangan juga. Jadi bukan hanya fikih. Ini saya tunjukin contohnya. Ini ada foto yang saya ambil dari internet, itu ada sumbernya. Susunannya semacam ini. Itu orang yang pergi ke laut, mereka menghafalkan posisi ini. Nah, orang yang musyrik suka menganggap itu bintang Libra, bintang Virgo, bintang Leo dan sebagainya. Terus dikaitkan dengan nasib. Itu musyrik. Kita nggak usah pakai itu. Ya, tapi ini menjadi pedoman bagi orang yang berada di dalam kegelapan, baik di laut maupun di daratan. Lagi, bintang-bintang itu juga menjadi hiasan. Kalau kita tidak mempelajari tentang ilmunya, tapi kita suka keindahan, kita bisa menikmati. Ya, berada di kegelapan, kita kalau di lautan begini nggak bisa menikmati. Mau melihat ke atas, kalah sama lampu-lampu itu. Mau ngambil foto begitu, kacau dengan lampu-lampu. Jadi kalau mau menikmati itu, pergi ke tempat yang lapang, yang gelap, sehingga bisa melihat bintang-bintang itu. Nanti akan kelihatan indah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu. Jadi lampu ini itu kata kias. Kalau bahasa Arabnya itu kinayah. Kata kias, ada kesamaan. Lampu itu memberi cahaya, bintang juga mengeluarkan atau memantulkan cahaya. Sama-sama mempunyai cahaya, maka dibikin perumpamaan. Jadi bintang diumpamakan lampu. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, sekaligus bintang-bintang itu dipakai untuk melempar setan. Awa'adadna lahum adzab sa'ir, setan itu dicadangkan untuk masuk ke neraka sa'ir. Jadi bintang-bintang itu sekaligus fungsinya melempar setan. Gimana itu melempar setan? Saya teruskan ayatnya. Untuk menjaga. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Kami menghiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang, sekaligus untuk menjaga dari setan yang durhaka. Setan yang durhaka, yang kayak apa itu? Saya ambilkan ayatnya yang relevan dengan itu. Di surat Jin, itu jin cerita bahwa dia ada sekelompok jin mendengar Rasulullah membaca Quran. Wah, ini ajib ini pasti dari Tuhan. Lalu dia mendengarkan gitu, setelah mendengarkan ini benar. Lalu mereka yang kelompok itu pulang ke kelompoknya, bilang bahwa aku mendengar Al-Quran dibaca, kamu harus beriman. Nah, jadi mereka pun di antara mereka ada yang berdakwah. Nah, di surat itu ada cerita juga bahwa dulu kami suka mencuri dengar. Setan itu suka naik ke langit, terus mendengarkan obrolan malaikat. Malaikat kalau berpapasan, Assalamualaikum, mau kemana kamu? Aku mau mencabut nyawanya si fulan. Mau kemana kamu? Aku mau menyembuhkan orang itu dan sebagainya. Nah, itu didengar oleh setan. Setan itu membisikkan kepada dukun. Nah, dukun itu zaman dulu disebut ahli nujum.
Nah, itu disampaikan kepada dukun, dukunnya memberitahu kepada kliennya. Nah, terus iblis itu, jin itu cerita, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harsan syadidan wa syuhuba. Sejak diturunkannya Al-Quran, nggak ada lagi yang bisa menembus ke sana karena langit itu dijaga ketat, yang menjaga keras, dan ada lemparan-lemparan. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dulu kami duduk-duduk di sana di langit untuk mendengarkan lis-sama'. Saya menyebutnya mencuri dengar. Tapi faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Siapa yang berani-berani menguping di sana, pasti dia dilempar, terbakar dia. Ya, jadi sejak Al-Quran turun, nggak ada kabar dari setan kepada dukun yang benar, itu nggak ada. Kalaupun dulu itu ada yang benar, itu 1 dari 100 itu kira-kira benar, yang lainnya bohong. Ya, kalau itu keterangan Nabi bahwa jangan percaya kepada dukun. Kalau kebetulan ada yang benar, itu paling 1, yang lainnya kebohongan. Jadi itu ngawur saja, ya ngawur saja, dan seringkali justru mengadu domba. Ya, saya pernah mendengar orang kehilangan emas banyak sekali, terus lapor kepada dukun, lalu dukunnya bilang ini yang mencuri rambutnya lurus, kulitnya putih, gini-gini. Terus siapa ya? Oh, itu kali. Akhirnya menuduh orang yang nggak berbuat apa-apa. Nah, ini menjadi permusuhan. Nah, jadi kita jangan percaya pada dukun, itu menjadi musyrik. Nah, dan nyatanya nggak mungkin mereka bisa mengatakan yang benar, karena sejak diturunkannya Al-Quran itu tidak ada lagi setan yang bisa mencuri dengar.